Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Elma. Siang Pak. Sehat Bu Elma? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah kita sesuai dengan janji kemarin ya, hari ini akan Ya. melaksanakan percakapan praobservasi. Nah, supaya hari ini percakapan kita terarah, mungkin bisa disampaikan dulu Bu Elma tujuan meminta untuk diobservasi ini kira-kira untuk apa Bu Elma? Selama ini saya merasa ketika saya menyampaikan materi di kelas itu ada beberapa kendala ya Pak ya. Ada beberapa materi, tidak semua sih, ada beberapa materi itu saya merasanya tidak tersampaikan secara optimal ke siswa gitu. Jadi ketika saya menghadapi materi ini nih sebelumnya saya beranggapan bahwa materi ini bakal sulit nih disampaikan ke siswa. Baik. Jadi itu Pak. Oke, baik Bu Elma. Jadi udah ada masalah ya? Iya. Berarti Bu Elma sudah merasa ada materi tertentu yang dirasa ini bakal berat untuk bisa diterima oleh siswa dan bisa maksimal dalam pembelajaran Bu Elma. Nah, dari masalah ini kira-kira nanti setelah percakapan kita apa yang Bu Elma inginkan untuk dicapai tujuannya? Iya, tujuannya sih saya berharap untuk materi-materi ini nanti ketika di kelas itu siswa mungkin cukup tertarik menerimanya, mungkin dengan sumber-sumber belajar yang lebih menarik, yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Gitu. Oke, jadi ada dua tujuan ya Bu Elma ya. Iya. Kalau bisa disimpulkan bahwa Bu Elma menginginkan siswa menjadi lebih tertarik dalam belajar, kemudian Bu Elma juga mampu untuk menggunakan Menyampaikan atau memberikan media tadi ya, Iya. media yang lebih beragam kepada siswa. Baik, ini mudah-mudahan nanti setelah percakapan ini tujuan yang Bu Elma harapkan ini bisa tercapai ya Bu. Baik, sebelumnya Bu mungkin bisa diceritakan dulu kondisi Bu Elma saat ini. Kalau tadi mengatakan bahwa ada materi tertentu yang Bu Elma merasa ini berat gitu. Nah, kira-kira bisa diceritakan kondisinya seperti apa Bu Elma? Sama ini kalau di kelas untuk materi-materi yang saya sampaikan tadi, saya memang sadar diri sih saya monoton, ya. Artinya sumber belajar itu yang saya pakai ya itu saja. Oke. Biasanya saya memakai sumber belajar itu buku pegangan siswa Iya. yang dari perpustakaan, kemudian jadi ketika saya menyampaikan misalnya nih Pak, Iya. untuk materi yang berupa analisis, Oke. siswa harus menelaah, itu kan tentu saya harus punya media yang lebih menarik lagi kan. Oke. Jadi, tetapi saya masih memberikan berupa teks yang monoton yang membuat siswa itu jadi tidak tertarik gitu. Baik. Oke, jadi Bu Elma bisa mengevaluasi sendiri ya, melakukan Iya. refleksi bahwa selama ini Bu Elma masih monoton dalam Iya. menggunakan sumber belajar atau media. Iya. Oke. Kalau misalnya bisa saya bertanya Bu Elma, kalau bisa dibuat skala 0 sampai 10, kira-kira posisi Bu Elma saat ini di posisi berapa Bu Elma? Posisi cukup rendah ya Pak ya, dua lah, angka 2 lah. Iya. Dua. Bisa diceritakan kenapa Bu Elma bisa 2? Ya itu tadi, jadi siswa karena mungkin saya menyampaikannya secara monoton dengan sumber belajar yang terbatas, jadi siswa kurang tertarik. Oke. Gitu. Jadi penyampaiannya juga mungkin cukup sulit ketika ke siswa karena mungkin tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, memberikan contoh yang mungkin yang terlalu di luar jangkauan siswa. Oke, baik. Jadi kalau dibuat skala ini jujur sekali Bu Elma ya, buat 2 dari 10. Iya. Nah, kita tadi sepakat bahwa tujuannya adalah ada perbaikan ya Bu Elma ya. Kira-kira kalau misalnya saya tanya, target Bu Elma setelah perbaikan ini nanti kalau skalanya bisa digeser, Bu Elma berharap berapa skala yang diinginkan? Kalau untuk harapan sih saya mungkin nggak terlalu muluk-muluk ya Pak ya. Oke. Kisaran 5 saja sudah bagus, sudah alhamdulillah. 5 ya, Iya, berarti bisa targetnya menggeser dari 2 Iya, ke dari 5. 2 ke 5. Bisa dideskripsikan lebih jelas Bu Elma. 5 ini bayangan dari Bu Elma itu kondisi yang nanti Bu Elma harapkan terjadi itu seperti apa saja nanti? Yang saya harapkan
saya mungkin bisa memakai sumber belajar yang mungkin lebih relevan, yang lebih menarik, yang mungkin bisa dimengerti oleh siswa yang sesuai dengan keseharian mereka. Dan artinya sumber belajar yang lebih menarik ya. Dan yang kedua sih harapannya anak-anak lebih tertarik gitu. Siap. Jadi ini mimpi bersama ya, Bu Elma ya. Kalau saya tangkap ini memakai sumber belajar yang relevan, beragam ya. Berarti ini bisa kita katakan masuk ke diferensiasi, Bu Elma ya. Jadi ada penyesuaian terhadap minat dari masing-masing anak, kemudian anak-anak harapannya bisa lebih tertarik untuk belajar. Baik, ini mungkin lebih ke teknis karena nanti kita akan melakukan observasi. Tadi kan ada masalah materi yang dianggap agak berat ya Bu Elma ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa nanti Bu Elma? Pembelajarannya yaitu siswa bisa menganalisis, dapat menganalisis struktur teks tanggapan. Analisis struktur teks tanggapan ya. Tujuan pembelajarannya seperti itu ya. Jadi kita sudah mengidentifikasi masalah. Selanjutnya terkait rencana sudah ada gambaran Bu Elma. Supaya bisa mencapai skala 5 tadi, Bu Elma bisa menggunakan media yang beragam, anak-anak bisa lebih aktif. Kira-kira rencana yang akan Bu Elma lakukan untuk memperbaiki keadaan ini nanti seperti apa? Mungkin lebih langkah awal sih saya akan memperbaiki RPP ya Pak ya. Yang mungkin selama ini yang sebelumnya RPP-nya tertulis di situ bahwa siswa bisa menganalisis struktur teks tanggapan dari teks yang dibaca. Mungkin saya akan menambah untuk sumber belajar itu adalah mungkin dari media sosial. Saya akan mencari referensi yang mungkin lebih menunjang pembelajaran tersebut, yang lebih dekat dengan siswa, yang relevan dengan kehidupan siswa SMP. Ada lagi cukup Bu? Itu saja? Ada 2 rencana ya? Ya, yang kedua mungkin saya akan membagi mereka ke dalam beberapa kelompok. Mereka akan berdiskusi, menanggapi apapun itu sesuai dengan pilihan mereka. Jadi bisa dari mungkin kalau audio mereka bisa ambil dari musik, kalau audio visual mungkin dari film atau dari buku sastra juga boleh. Jadi sesuai dengan minat dari siswa itu. Dari setiap kelompoknya. Baik Bu Elma. Jadi kalau saya tangkap bahwa ini Bu Elma rencana minta untuk diperhatikan ya, untuk bisa dievaluasi terkait pengembangan yang berhubungan dengan bagaimana menerapkan media pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga anak-anak lebih aktif ya. Dengan strategi tadi bahwa Bu Elma akan coba memperbaiki RPP dengan menggunakan media-media yang beragam dan relevan dekat dengan siswa. Lalu akan membuat kelompok-kelompok siswa sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan tadi kalau tidak salah Bu Elma bilang ada yang audio, ada yang visual, audio-visual, nanti mereka akan berkelompok ya. Luar biasa Bu Elma, mudah-mudahan nanti rencana ini bisa terlaksana. Baik, ini kan baru rencana Bu Elma. Kira-kira kapan nih Bu Elma akan mulai merealisasikan apa yang Bu Elma rencanakan ini? Mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan langsung melaksanakan hal tersebut Pak. Mulai dari itu tadi ya, perbaikan RPP dan lain-lain. Saya akan mencari referensi mungkin yang konten-konten yang lagi familiar dengan siswa dan lain-lain. Baik. Ini jadi dimulai gas minggu ini Bu Elma ya. Kemudian kira-kira apa saja yang dibutuhkan Bu Elma? Misalnya mulai dari sumber dayanya, peralatan, apakah ada kesulitan di sana atau mungkin butuh orang supaya nanti rencana ini bisa terlaksana Bu Elma? Kalau peralatan sih alhamdulillah di sekolah kita ini sudah ada ya, tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Tetapi kalau untuk mungkin bantuan dari rekan sejawat itu saya sudah bisa menggandeng siapa gitu untuk membantu saya. Baik. Jadi nanti akan ada rekan sejawat yang untuk diajak berdiskusi ya Bu Elma ya. Bu Elma, ini karena nanti ini praobservasi ya. Kita rencanakan saya akan diminta untuk mengobservasi kelas Bu Elma ya. Rencana ini kapan akan kita laksanakan Bu Elma? Jadwal observasinya? Kebetulan di hari Sabtu depan Pak. Sabtu depan ya? Saya ada jam di kelas 9C
Itu kebetulan Sabtu tanggal berapa Bu Elma? Sabtu tanggal 13. 13 ya? Iya. 13. Oke. Di kelas? Di kelas 9C. 9C ya. Itu materinya kebetulan yaitu tadi menganalisis struktur teks tanggapan. Oke. Jadi insya Allah kita akan laksanakan observasi di sana ya dengan persiapan yang Bu Elma rencanakan tadi. Baik, ini sepertinya sih sudah ada solusi ya yang Bu Elma sendiri temukan ya dari permasalahan yang ingin Bu Elma coba untuk perbaiki atau coba untuk pecahkan. Selanjutnya ada yang ingin disampaikan lagi Bu Elma? Obrolan kita pada siang hari ini cukup ya? Oke, kalau cukup mungkin supaya saya tahu bagaimana kondisi perasaan Bu Elma setelah melakukan percakapan ini, mungkin bisa memberikan refleksi apa yang Bu Elma rasakan mulai dari kita awal ngobrol sampai terakhir tadi. Bu Elma sudah mampu menyampaikan rencana-rencana sampai di pelaksanaan observasi. Kira-kira perasaan Bu Elma seperti apa? Iya. Terus terang sih sebelumnya ngerasa ini loh Pak, ada ganjelan, ngerasa memang ini PR gitu di dalam diri saya pribadi sebelumnya. Tetapi ketika saya sudah menyampaikan ini, saya merasa terbantu gitu. Mudah-mudahan nanti ada solusinya setelah ini, jadi nggak ada lagi perasaan saya ngerasa beban moral dan lain-lain untuk tanggung jawab kita ke siswa. Saya kok begitu-begitu saja mengajarnya, tidak tersampaikan dengan maksimal dan lain-lain. Itu sih saya ngerasa senang aja Pak. Baik, alhamdulillah kalau Bu Elma merasa senang ya, karena memang sesuai dengan keinginan Bu Elma ya, bahwa kita melakukan coaching ini ingin mencari solusi dari permasalahan yang ingin Bu Elma dapatkan, dan alhamdulillah itu semua Bu Elma yang menemukan. Mudah-mudahan nanti yang direncanakan bisa terlaksana dan kita saya izin untuk bisa mengobservasi di hari Sabtu ya, tanggal 13 Mei di kelas 9C. Jika tidak ada yang disampaikan lagi, terima kasih banyak Bu Elma. Iya, saya juga makasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Tetap semangat sih, karena memang sebagai guru kita memang tetap harus selalu belajar Bu Elma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tetapi sebelum belajar kita berdoa bersama-sama, berdoa dengan penuh kekhusyuan, berdoa dengan hati yang lembut kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Ibu bisa menyampaikan materi dengan baik dan kalian juga bisa menerima ilmu atau materi dengan baik sehingga berkah semuanya. Oke? Silakan Ibnu dipimpin doanya Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Merasa senang semua hari ini? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Berangkat semua. Luar biasa ya, hari ini berangkat semua. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya Mei, silakan Mei. Iya, minggu lalu kita belajar mengidentifikasi struktur teks tanggapan. Dan hari ini masih seputar teks tanggapan, tetapi kalian akan belajar menganalisis konten yang sudah kalian pilih, ya, menganalisis struktur teks yang kalian pilih berupa karya, bisa ada karya seni, karya sastra, dan lain-lain. Ibu sudah membagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok kalian kemarin bebas memilih. Kelompok 1 memilih apa? Buku berupa karya sastra ya, karya sastra yang akan ditanggapi. Kelompok 2 musik. Kelompok 3 konten dari konten kreator ya. Kelompok 4 film. Kelompok 5 film juga. Jadi lengkap ya hari ini. Ada visual, ada audio visual yang akan kalian tanggapi.
tujuan pembelajaran hari ini bahwa itu tadi kalian akan menemukan atau menentukan kaidah kebahasan dari teks tanggapan, dan yang kedua kalian juga akan menentukan struktur, ya, akan menganalisis struktur teks tanggapan dari konten yang sudah kalian pilih. Sebelumnya Ibu akan menampilkan satu konten, silakan disimak ya nanti ya. Ya, silakan disimak. Kalian pernah nggak sih belajar berjam-jam tapi saya nggak memuaskan? Nih rasanya. Pertama, kita harus mengenali jenis belajar apa yang paling cocok di kita. Ada 3 yang berbeda, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Dan selanjutnya, pakailah metode yang sesuai dengan tipe belajar kamu. Ada yang dari sistem, menggunakan flashcard, dan habis itu training teknik, pura-pura kamu menjadi guru. Dan selanjutnya, ada dengarkan beberapa white noise untuk memblokir suara keras di sekitarmu saat lagi belajar. Dan jangan lupa loh untuk mengatur batasanmu, ambil break sekitar 5-30 menit agar tingkat fokusmu tidak menurun. Tips yang terakhir tapi nggak kalah pentingnya, jangan menyerah dan terus kerja di piano. Jadi kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa teks tanggapan itu bisa beberapa hal ya, sebentar. Ibu akan minggu lalu kan sudah Ibu sampaikan bahwa teks tanggapan itu bisa beberapa hal ya, bisa berupa beberapa hal ya. Misalnya kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa ketika kalian, contohnya ketika kalian mencicipi masakan ibu kalian di rumah, kemudian kalian merasa masakan itu lezat sekali, kalian bilang, ya Allah Ma, enak banget, aku suka loh Ma masakan ini. Itu tanggapan bukan? Tanggapan berupa pujian. Tetapi lain hal ketika kalian bilang, Ma ini asin banget sih, masaknya ini terus, itu juga tanggapan berupa kritik. Nah, dalam konten ini yang tadi yang sudah kalian tonton, kalian lihat, kalian simak, itu berupa apa? Tanggapan berupa apa? Banyaknya itu tanggapan berupa pujian. Ada yang lain berupa apa? Motivasi. Ya, saran. Berupa saran biar kita bisa belajar lebih efektif, bisa belajar lebih cepat paham. Dan itu juga tanggapan gitu. Jadi tanggapan itu berbagai macam, ya. Dan tanggapan juga tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan fakta atau objektif, ya, berdasarkan fakta, dan harus juga santun. Sama halnya ketika kalian mendapat hadiah baju baru dari ibu kalian bilang, ini Ma, bener Ma, aku nggak suka Ma, ini kampungan dan lain-lain. Apakah itu menyakiti hati ibu kalian? Jadi tanggapan boleh, tetapi harus disampaikan secara santun dan juga berdasarkan fakta dan harus objektif. Ya. Kita lanjutkan. Di sini struktur teks tanggapan. Nah, seperti tadi ya, ada kritik. Kritik itu berupa apa sih? Kritik itu ada kecaman, tanggapan, kepuasan yang terkadang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu hal. Ini contohnya. Contohnya adalah pelayanan di perpustakaan SMP Negeri 79 sangat baik, tetapi sayang, ya, buku referensi yang tersedia sangat terbatas. Apakah ini disampaikan secara santun kritikannya? Ya. Jadi kritikan boleh, tetapi disampaikan secara santun. Nah, ini yang berupa pujian tadi. Ya, pujian itu untuk apa sih? Dan ditandai oleh apa? Ditandai oleh pernyataan yang positif yang membesarkan hati orang yang kita puji. Ya. Contohnya adalah pramuka penggalang, Tebu Sakura dan macan kumbang keren sekali saat mengikuti berbagai perlombaan di semasa tamat. Patutlah mereka mendapat ini pujian. Ya. Jadi terkadang kita memuji itu fisik ya. Kalau bisa kita memuji itu karya atau kelebihan seseorang selain fisik, sehingga ya tulus gitu, apa adanya, objektif tadi, nggak asal memuji. Dan tanggapan yang selanjutnya ini alasan juga tanggapan, ya. Ada alasan yang kita kemukakan. Di sini contohnya adalah Tema sangat kecewa dengan Rani sebab tidak diperbolehkan bermain
main ke rumah Nala. Ini juga tanggapan yang berupa alasan. Lanjut. Nah, ini yang saran yang ada di konten tadi ya. Sarannya gimana sih biar belajar dengan baik, biar cepat mengerti dan lain-lain. Jadi pernyataan yang ada jalan keluar di sana ya. Di sini dicontohkan masalah banjir akan menjadi masalah yang berat bagi warga Mesir Timur. Oleh karena itu diperlukan langkah nyata. Langkah nyata ini ada solusinya, ada sarannya di situ. Paham sampai sini? Nah, sekarang langkah selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Lembar kerja sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Kalian hari ini akan mendiskusikan kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Elsa. Kelompok 4. Kelompok 5. Baik. Sekarang silahkan kalian bahas atau kalian diskusikan konten atau karya yang sudah kalian pilih ya. Masing-masing kan berbeda ya. Jadi silakan yang kemarin sudah menentukan filmnya film apa, kemudian kalau lagunya apa, kemudian karya sastra bukunya buku apa. Silakan diskusikan, Ibu beri waktu, Ibu akan membimbing kalian nanti ketika kalian mendiskusikan konten kalian masing-masing. Untuk lembar kerja yang sudah kalian dapatkan itu nanti kalian akan isikan ya di situ. Nanti kita akan atau dari kalian sendiri akan membacakan hasil diskusinya masing-masing. Ya. Jadi silakan didiskusikan terlebih dahulu konten yang sudah kalian tentukan. Ya, ini musiknya kita dengarkan. Kalau memang filmnya bayangkan, jadi kalian mencari dari struktur konten tersebut. Ya. Kalau Elsa, kelompok Elsa konten kreator ya? Ya. Silakan dianalisis ya, dianalisis kembali apa saja strukturnya. Dari perdengaran musiknya, kalau ini berupa buku ya silakan bukunya dibaca. Didiskusikan ya, didiskusikan. Silakan berdiskusi. Ibu beri waktu silakan 5 menit. Siap? Ya. Ya, silakan diskusikan. Kalian mencari teks tanggapan, ya, mencari teks tanggapan. Ya, berupa apa saja di struktur itu, kemudian kalian kaitkan dengan konten yang kalian pilih. Baik, setelah ini dari perwakilan kelompok masing-masing nanti akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kalian untuk analisis struktur teks tanggapan, dan kalian juga tadi sudah menentukan mengenai kaidah kebahasaan teks tanggapan ya. Nanti perwakilan dari kelompoknya akan Ibu beri kesempatan untuk menyampaikan. Nanti mungkin bisa berdiri ya, bisa berdiri biar kawan-kawannya bisa jelas untuk mendengar dan melihat kalian. Untuk setiap kelompok itu sebelum kalian menyampaikan hasil diskusi, kalian boleh dong menayangkan konten yang sudah kalian pilih atau karya yang sudah kalian pilih. Ibu akan memfasilitasi. Kebetulan tadi sebelum pembelajaran kalian sudah menyampaikan konten masing-masing, dan nanti akan kita saksikan bersama sehingga kelompok lain bisa juga melihat dan menyaksikan konten yang kalian pilih ya. Sudah siap semua? Sudah siap? Sudah. Kita mulai dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya, dan Ibu akan menayangkan terlebih dahulu konten yang sudah
mereka pilih. Yang lain, kelompok yang lain boleh menyaksikan ya, disimak bersama-sama ya. Oke, kelompok 3 itu mereka memilih kontennya adalah dari konten kreator. Oke, Ibu beri kesempatan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya, dan untuk kelompok lain silakan perhatikan kontennya ke depan terlebih dahulu. Ya, kita saksikan konten yang mereka pilih, yaitu dari konten kreator mengenai Salah kaprah mental health. 5 poin yang harus diluruskan tentang mental health. Sedih tidak selalu depresi, dan khawatir tidak selalu gangguan cemas. Mereka emosi yang manusiawi kok, wajar banget ada. Stop self-diagnosing. Oke, karena self-diagnosis kita seringkali nggak tepat gitu. Mas gampang itu mendiagnosis mental illness. It takes 6 tahun belajar kedokteran umum plus 4-5 tahun kuliah kedokteran spesialis kesehatan jiwa. Jadi apalah kita yang bukan apa-apa ini diam-diam mendiagnosis ini itu. No, it's not that easy. Remember, it's normal to feel sad and feel anxious. Discomfort atau ketidaknyamanan bukan selalu abuse. Please, bedain rasa gak nyaman dan abuse beneran. Wake up. Speak up atau berani berbicara bukan berarti berhak bicara kasar. Gak apa-apa menyinggung orang lain, kan aku berhak speak up. No, that is not wise, guys. Self-love juga berbentuk disiplin, ya, bukan selalu hal-hal yang menyenangkan sekarang. Bisa jadi hal yang tidak menyenangkan sekarang, tapi bisa memberi kesenangan di 50 tahun hidup kamu berikutnya. Insecurity itu hal yang wajar, semua orang punya, tapi terkadang jangan diabaikan juga. Kalau insecurity kamu bisa diperbaiki demi kesehatan kamu, ya lakukan, perbaiki. Fakta yang kurang enak adalah fakta, tapi insecurity yang tidak bisa diubah, ya harus kita terima apa adanya sebagai bentuk mencintai diri sendiri atau self-love yang sebenarnya. Misalkan orang-orang bilang, Klarin ternyata pendek ya, nggak setinggi yang aku kira. It's salah kap. Nah, ini adalah konten yang dipilih oleh kelompok 3, yaitu mereka mengambil dari konten kreator yang membagikan apa, Elsa? Tentang mental health atau kesehatan mental. Ya. Ini beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang mewakili? Banyu, silakan. Banyu, boleh berdiri Banyu? Gak apa-apa, berdiri di tempat saja. Struktur teks tanggapan, konteks atau pengenalan isu. Konten kreator yang membahas tentang mental health atau kesehatan mental. 2. Bisa lebih keras lagi Banyu? Bisa lebih keras lagi? 2. Deskripsi teks dalam konten ini berisi edukasi tentang mental health, sedih, ketidaknyamanan, berani berbicara, disiplin, dan insecurity. 3. Penegasan ulang atau penilaian. Konten ini sangat layak untuk ditonton karena mengedukasi masyarakat yang ingin mengetahui tentang mental health atau kesehatan mental. Kekurangan, durasi terlalu pendek. Karena ya, beri hapus dong untuk kelompok. Dilanjutkan 3 itu angka yang aku suka. Dilanjutkan dengan angka 5. Kelompok 5. Ya, kelompok 5. Kelompok 5 ini kalian memilih atau menanggapi karya seni ya, berupa film dengan judul Laskar Pelangi. Mau nonton nggak? Nonton tapi nggak full ya. Kita beri kesempatan kepada
kelompok 5 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang mewakili? Konteks yang kami pilih dalam diskusi ini adalah sebuah film yang berjudul Laskar Pelangi, produser Mira Lesmana, sutradara Riri Riza, penulis Salman Al-Isro, Riri Reza, Mira Lesmana. Durasi 126 menit, tanggal rilis 26 September 2008, negara Indonesia. Sinopsis film. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Cerita kelebihan alur cerita yang bagus dan juga natural menjadi salah satu kelebihan dari film ini. Selain itu, film ini memperkenalkan keindahan Pulau Gelitung. Kekurangan pada film ini bisa disebut tidak ada. Hanya saja terdapat penggalan cerita atau adegan yang tidak ditampilkan dari novel aslinya. Penilaian, saya pribadi merasa sangat puas dengan adanya film ini. Dari alur ceritanya yang bisa membuat kita sebagai penikmat perfilman Indonesia menjadi lebih merasakan kehidupan di Pulau Gelitung. Dan dari film ini kita juga bisa memetik beberapa pelajaran yang sangat bermanfaat. Dan khususnya sangat mendidik bagi anak-anak untuk menumbuhkan rasa semangat dalam belajar ilmu. Dan diri saya sendiri merasa sangat termotivasi karena film ini. Oke, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 5 mengenai film yang berjudul Laskar Pelangi. Beri hapus dong untuk Oke, kita lanjutkan atau kita beri kesempatan kepada kelompok yang sudah deg-degan, yang sudah nggak tahan lagi untuk menampilkan konten yang mereka pilih. Kita ke kelompok, tadi nomor ganjil-ganjil semua ya, sekarang ke genap dong. Ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 ini lagu ya? Ya, kalian memilih lagu yang judulnya Payung Teduh. Sudah didengarkan semua lagunya tadi? Sudah. Paham artinya? Sering mendengarkan lagu ini? Sering. Apalagi yang bucin-bucin ya? Iya. Oke, kita beri kesempatan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Mereka menanggapi lagu yang berjudul Sampai Jadi Debu. Tapi kalau lagu-lagu yang puitis itu penuh makna ya. Kadang mereka penggunaan konjungsi di lagu puitis itu penggunaan konjungsi biasanya sangat jarang. Tapi kita akan dengarkan hasil diskusi mereka, yaitu berupa karya seni ya, karya seni itu salah satunya adalah musik atau lagu yang kita dengar bersama-sama tadi. Silakan Mas. Suaranya yang jelas ya. Perkenalkan, nama saya Femi Saputra yang mewakili kelompok 2. Saya akan membacakan struktur teks tanggapan. Kami akan menanggapi sebuah lagu yang berjudul Sampai Jadi
dinyanyikan oleh Banda Neira, dirilis pada tahun 2016, genre pop. Sampai Jadi Begini merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2016 dalam album yang patah tumbuh yang bilang berganti. Lagu ini bergenre pop dan dinyanyikan oleh grup Banda Neira. Beri hapus dong. Tadi disampaikan bahwa kelompok 4 ya, kelompok 2 tidak menemukan konjungsi satu, ya. Tidak menemukan konjungsi satupun pada lirik lagu yang sudah kita dengar bersama tadi. Jadi untuk kaidah kebahasaannya itu mereka tidak menemukan untuk satu hal ya, yaitu konjungsi. Tapi kalimat kompleks banyak sih ada ya, ada konjungsi. Ya bagus sekali. Sekarang kita lanjut lagi ke kelompok berapa yang belum? Kelompok 4 dan 1. Ya, kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 4. Apa yang kalian pilih? Tadi film yang berjudul Titip Rindu buat Ayah. Iya. Oke. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Rahasia mustahil. Tidak sama saja dengan Sakina. Aku ada di sini pastinya nama ayah. Nah, aku cerita tentang ayahku aja deh. Karena kelahiranku. Iya. Baik, kita beri kesempatan untuk kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi. Mereka memilih karya seni yaitu film yang akan mereka tanggapi. Silakan, Celista. Kami menanggapi Suaranya yang lebih jelas lagi. Suaranya bisa lebih keras lagi. Zain yang dirilis pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan durasi 97 menit. Film ini berkisahkan tentang seorang ayah aktor segala yang berjuang untuk memenuhi semua kebutuhan anaknya, yaitu Dina. Sebagai single parent, aktor dituntut untuk mencari nafkah, mengurus keperluan rumah tangga, serta membuat Dina mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Tadi untuk yang audio visual, audio dan lain-lain sudah diperdengarkan ya. Dan satu lagi yang belum kita simak bersama hasil diskusi dari salah satu kelompok kawan kalian, yaitu mereka memilih dari buku ya, karya sastra yang mungkin judulnya nanti akan disampaikan oleh mereka. Ya, untuk yang terakhir silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi. Kelompok kami memilih buku ini dikarenakan ada banyak sekali. Coba bisa ditunjukkan bukunya yang mana? Ya, halamannya begini kan, biar kalau tanya melihat. Ya, kelompok 1 memilih cerita rakyat. Cerita rakyat apa itu, Adil? Cerita rakyat Nusantara. Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya. Kelompok kami memilih buku ini dikarenakan ada banyak sekali subjudulnya ada di buku ini. Konteks, kumpulan cerita rakyat Nusantara. Deskripsi, buku ini berisi 31 judul cerita rakyat Nusantara. Cerita rakyat dari Jawa Timur. Panji Sumirang menceritakan ucapan Panji Sumirang meneruskan kelangannya dan mendirikan kerajaan di Danguraja. Untuk kelompok yang terakhir tadi, mari kita beri aplaus yang Ibu minta tolong lembar kerja kalian nanti dikumpulkan ya. Setelah ini kalian kumpulkan semua ke Ibu. Jadi materi yang sudah kita bahas hari ini yaitu tadi mengenai analisis atau menganalisis struktur teks tanggapan. Menurut kalian ketika kalian menganalisis struktur teks tanggapan pada konten yang kalian pilih itu
Lebih mudah dari kemarin apa yang hari ini? Yang kemarin atau hari ini? Hari ini. Karena alasannya apa? Kenapa? Karena kalian bisa mencari langsung pada konten yang kalian pilih. Artinya kalian menentukan konten sendiri, kemudian kalian menganalisis dari konten yang sudah dipilih tadi. Ya. Kemudian apakah materi hari ini lebih mudah kalian pahami? Ya. Dan apakah lebih menyenangkan juga? Ya. Oke. Siapa yang bisa memberikan satu kesimpulan dari materi kita hari ini? Baca. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kita bisa mencari langsung dari konten yang kita pilih, Ya. dan kita bisa menganalisis Setiap strukturnya. setiap strukturnya. Apa saja strukturnya, Elsa? Struktur dalam teks tanggapan, ada konteks, deskripsi dan penilaian. deskripsi dan penilaian. Kemudian ada lagi satu hal yang kita pelajari yaitu Kaidah kaidah kebahasaan. Apa saja kaidah kebahasaan hari ini yang kita pelajari? Kalimat kompleks dan konjungsi. Kalimat kompleks itu kalimat yang kalimat yang betul, kalimat majemuk. Lebih dari satu subjek dan predikat. Kemudian satu lagi unsur kebahasaannya adalah konjungsi. Konjungsi atau kata hubung. Terima kasih Elsa, silakan dulu. Setelah ini Ibu yang akan kembali, silahkan dikumpulkan lembar kerjanya. Kemudian kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Kemudian silahkan dipimpin doanya kembali untuk Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali selamat pagi Bu Elma. Baik, Pak. Apa kabar Bu Elma, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Elma, seperti yang sudah kita jadwalkan sebelumnya, bahwa kita sudah melakukan rangkaian kegiatan. Ada praobservasi yang kita lakukan pada tanggal 2 Maret, kemudian observasi yang sudah Bu Elma laksanakan di tanggal 9 Maret ya, pada hari Sabtu. Dan saya sampaikan selamat Bu Elma karena sudah merefleksikan diri, kemudian mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri sehingga akan ada perbaikan yang bisa kita lakukan bersama sehingga ada peningkatan kualitas pelayanan yang kita lakukan di kelas kita masing-masing. Jadi terima kasih banyak Bu Elma atas kesediaannya. Supaya lebih efektif percakapan kita pada pagi hari ini Bu Elma, mungkin saya menekan kembali kira-kira apa nih tujuan yang mungkin ingin dicapai oleh Bu Elma Pida sendiri pada kegiatan pasca observasi ini, kegiatan kita supaya nanti ada hasilnya dan obrolan kita tidak melebar kemana-mana. Seperti itu Bu Elma. Kira-kira apa nih tujuannya? Tujuannya akan melakukan refleksi dan umpan balik ya terkait dengan pembelajaran yang sudah saya laksanakan pada observasi beberapa minggu yang lalu. Oke, baik. Berarti saya tangkap bahwa Bu Elma ingin melakukan refleksi ya. Berarti Bu Elma akan mencoba mengevaluasi kembali, kemudian mengingat kembali observasi yang sudah Bu Elma lakukan, kemudian nanti akan ada umpan balik yang mungkin bisa menjadi perbaikan ke depan Bu Elma. Baik Bu Elma, kita sudah menyepakati di praobservasi bahwa ada 2 fokus kegiatan Bu Elma yang ingin Bu Elma minta saya untuk mengobservasi. Yang pertama adalah
Bu Elma ingin meningkatkan atau mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, benar ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Bu Elma bisa meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa. Nah, setelah Bu Elma kemarin merencanakan pembelajaran, kemudian melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira seperti apa Bu Elma terkait penerapan diferensiasi yang sudah Bu Elma lakukan di kelas? Bisa diceritakan apa yang sudah baik, kemudian kalau ada yang perlu diperbaiki kira-kira apa? Kegiatan pembelajaran beberapa hari yang lalu di kelas, sebelumnya saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok, 5 kelompok itu Pak kemarin ya. Dan untuk materi menganalisis teks tanggapan itu kan berarti saya serahkan ke siswa untuk memilih secara bebas konten yang akan mereka tanggapi. Dan kebetulan ya Pak ya, konten yang mereka pilih itu alhamdulillahnya tidak menumpuk pada satu konten, lengkap. Kemarin ada karya sastra dari buku bacaan, kemudian kelompok yang lain ada yang konten seni musik, audio, kemudian ada dari film, yang suka film, ada 2 kelompok kebetulan yang memilih, dan satu lagi anak-anak yang suka TikTok Pak. Anak suka TikTok itu mereka ada yang memilih dari konten kreator. Jadi dari konten yang mereka pilih itu yang mereka analisis berdasarkan ya selera mereka, pilihan mereka. Gitu. Dan untuk apa sih kelebihan dari konten-konten yang bervariasi itu, yang pertama sih saya merasa bahwa lebih beragam ya. Artinya sebelumnya ketika saya masih pada memakai satu sumber belajar, memakai buku pegangan siswa itu, mereka hanya menganalisis teks yang dibaca. Tapi ketika observasi kemarin, mereka lebih beragam lagi, kontennya lebih beragam, sehingga kelompok yang lain pun akan menyimak konten yang berbeda gitu. Itu jadi lebih lengkap gitu Pak. Itu sih kelebihannya saya bisa tangkap. Untuk segi kelemahan ya tadi ya Pak ya, kekurangannya hal yang ini mungkin ada yang saya tangkap ketika mereka berdiskusi pada observasi kemarin itu, ada beberapa siswa yang mereka mungkin lebih suka condong ke visual. Mereka yang memilih karya sastra, memilih buku bacaan, itu mereka ada yang cemberut gitu loh Pak. Ada yang cemberut, mereka ngerasa kayak terganggu dengan ruangan yang mungkin tidak terlalu lebar, dengan kapasitas siswa 25. Ada beberapa siswa yang konsentrasi mereka terganggu karena mereka harus mencari struktur teks tanggapan di buku yang mereka baca. Mereka harus menganalisis kaidah kebahasaan, sementara mereka terganggu dari konten-konten kelompok yang lain. Sementara kelompok yang lain harus dong, mereka harus memutar video, mendengar musik sesuai dengan selera mereka, dan itu tidak sekali 2 kali, karena mereka harus menentukan itu, berarti mereka harus mencermati, mematikan lagi, pause lagi, lagi, dan ada beberapa siswa yang terganggu. Itu sih yang saya amati untuk kekurangannya dari pelajaran untuk penekanan pada diferensiasi di kelas kemarin. Baik, Bu Elma yang luar biasa ya, berarti sesuai dengan target Bu Elma bahwa sudah melakukan diferensiasi ya. Kalau yang saya tangkap di sini sudah melakukan diferensiasi konten, di mana Bu Elma memberikan keleluasaan bahwa siswa alhamdulillah bisa memilih konten yang akan mereka analisis. Ada yang film tadi 2 ya Bu Elma ya, ada karya musik, kemudian ada tulisan, dan juga konten medsos. Kemudian dari sisi positifnya, Bu Elma tadi mengatakan bahwa anak-anak lebih merasa tertantang ya, mereka lebih menarik untuk mengikuti kegiatan. Tetapi ada sisi negatifnya di kelas kemarin, bahwa ternyata akan ada perbedaan kebutuhan ya Bu Elma ya, ketika memang ada beragam konten yang digunakan, ternyata satu sama lain akan kemungkinan ada yang terganggu, dan itu terlihat ya Bu ya? Iya, terlihat sekali, karena ya itu tadi, ada yang memang tidak terganggu, mereka mendengarkan musik dari kelompok lain, dia jojong saja untuk
terus saja mendengarkan film, melihat film, Oke. menyaksikan film. Tetapi ketika ada tipe anak yang mungkin dia perlu konsentrasi yang Oke. cukup dan Oke. dia berasa terganggu gitu, itu Oke. termasuk PR juga untuk saya ke Oke. depannya. Kemudian apa kemarin yang Bu Elma lakukan nih ketika melihat situasi seperti itu? Untuk melihat situasi seperti itu, ya saya hanya menyampaikan kepada siswa yang mungkin dia butuh konsentrasi itu ya lebih fokus, Oke. lebih fokus, dan memang keadaannya seperti itu gitu. Dengan berbagai konten, saya hanya meminta mereka untuk lebih fokus lagi untuk membaca Oke. dengan kondisi yang seperti itu. Oke, dengan tadi ada sebuah dinamika ya Bu Elma, Iya. kemudian Bu Elma coba untuk memberikan solusi supaya anak-anak bisa fokus ke konten masing-masing. Iya. Hasil akhirnya seperti apa Bu Elma? Apakah tercapai? Semua tugas bisa Iya, terselesaikan? alhamdulillah tercapai. Berarti memang ini sudah terselesaikan ya Iya. dinamika yang ada di kelas. Baik, kemudian kita ke area pengembangan yang kedua Bu Elma. Di PRA, Bu Elma mengatakan bahwa ingin juga meningkatkan keaktifan siswa, keterlibatan siswa di pembelajaran ya. Kalau tidak salah Bu Elma akan coba mengelompokkan anak-anak tadi ya Iya. berdasarkan minat mereka. Nah kemarin seperti apa penerapannya Bu Elma? Untuk keaktifan itu memang luar biasa ya, luar biasa, berbeda sekali, jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Tanpa sangat jauh, mereka begitu antusias, begitu respon, karena itu sesuai dengan minat mereka, relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Itu jadi yang saya lihat sih mereka ya lebih aktif, lebih semangat ketika membahas atau menyelesaikan LKPD dan lain-lain. Oke, berarti strategi yang digunakan adalah mengkelompokkan anak-anak Iya. ya. Kemudian kemarin seperti apa proses pengelompokannya? Apakah anak memilih sendiri atau ada cara tertentu yang Bu Elma Jadi gunakan? yang saya lakukan itu di awal saya membagi mereka secara random ya, acak menjadi 5 kelompok. Kemudian saya tawarkan pilihan itu, serah mereka mau seperti apa. Jadi mereka yang menentukan untuk kelompok 1 maunya apa, kelompok 2 maunya seperti apa. Jadi saya bebaskan mereka untuk memilih setiap konten yang akan mereka analisis. Baik Bu Elma. Jadi luar biasa ya, ternyata memang ketika ada sesuatu yang berbeda, ternyata anak-anak juga merespon dengan Iya. hal yang berbeda juga. Sama dengan poin yang pertama Bu Elma, mungkin di poin kedua ini, karena area pengembangannya adalah itu fokus kita, kira-kira bisa Bu Elma ceritakan juga nih, kan tadi kan ingin refleksi ya, hal yang positif yang sudah Bu Elma lakukan dan negatif, atau bukan negatif, hal yang mungkin perlu Bu Elma perbaiki dari area yang ingin dikembangkan ini, Di keaktifan ya. keaktifan siswa. Untuk hal yang positif itu yaitu tadi ya yang sudah saya jelaskan bahwa anak-anak begitu luar biasa responnya ketika mungkin kontennya yang suka TikTok itu mereka betul-betul mempelajari materi TikTok itu, kemudian yang film juga begitu karena ya itu tadi sesuai dengan keinginan mereka, Oke. relevan dengan kehidupan mereka Betul, sehari-hari, betul. sesuai dengan usia SMP gitu. Itu yang positifnya. Kalau negatifnya sih terkadang kita dari awal sudah dibatasi nih Pak, bahwa konten-konten itu harus yang salah satunya itu yang saya batasi, yang pertama tidak menyinggung sara, Oke. kemudian konten yang bukan konten dewasa dan yang lain itu ada batasannya. Tapi Iya. terkadang namanya anak, Mhm. mereka bawa gadget kan, bawa telepon pintar, kemudian mereka buka dan mereka tertarik nih, Bu, ini kan ada edukasinya nih Iya, Bu, betul, gitu. betul. Ini bagus nih Bu, ini lebih menarik gitu. Kemudian ketika saya cek, saya lihat lagi, oh ini tidak bisa, ini sudah melewati batasan yang sudah kita sepakati. Jadi di situ saya harus bersikap lebih tegas lagi karena Oke. siswa SMP ya masih penasaran, Oke. masih ini seperti itu. Jadi kekurangannya atau hal yang negatifnya sih kisarannya seperti itu. Oke. Berarti dalam hal keaktifan ini karena memang mereka bebas memilih, Iya. ada hal yang mendistrak ya, yang Iya. mengganggu fokus mereka karena mereka bebas, mereka mudah mengakses media-media atau sumber belajar ya.
kemudian tadi hal yang Bu Elma lakukan adalah tadi coba untuk terus memantau ya, tidak Iya. melepas, kemudian tegas Iya. bahwa memang kita sebagai guru harus mengontrol gitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Elma. Jadi saya juga kemarin menyimak ya bahwa memang di 2 area ini Bu Elma sudah melakukannya dan terlihat dari kegiatan yang sudah Bu Elma lakukan. Baik Bu Elma, selanjutnya karena di awal Bu Elma sudah merefleksikan di praobservasi bahwa kondisi ketika saya bertanya skala 2 sampai 10, Bu Elma mengatakan baru ada di skala 2 ya. Kemudian saya bertanya targetnya Bu Elma adalah di skala 5 kalau tidak salah Bu Elma ya. Bahwa di skala 5 ini Bu Elma sudah punya harapan bahwa anak-anak sudah aktif, kemudian anak-anak sudah bisa terfasilitasi kebutuhan mereka secara pembelajaran diferensiasi. Nah, kira-kira Bu Elma dari apa yang sudah Bu Elma lakukan kemarin, jika bisa memberikan skala Bu Elma penilaian, kira-kira kemarin menurut Bu Elma yang sudah Bu Elma lakukan itu di skala berapa Bu Elma? Ini bukannya apa ya, besar-besar kan? Iya. Artinya kalau target 5 itu sepertinya sudah masuk. Sampai berarti Iya, ya? sudah sampai. Oke, berarti kalau saya sampaikan berarti targetnya Bu Elma di praobservasi tercapai berarti Iya. ya. Apa yang Bu Elma rencanakan skala 5 ini tadi sudah tercapai. Boleh saya ingin deskripsinya mungkin Bu Elma. Kira-kira 5 ini Bu Elma bisa mengatakan sudah tercapai. Kira-kira alasannya seperti apa Bu Elma? Bisa Jadi dijelaskan? yang pertama anak-anak terlihat sudah responsif, Oke. keaktifan mereka sudah lebih optimal. Oke. Seperti itu sih Pak. Oke, berarti memang targetnya tercapai dengan apa yang sudah Bu Elma Iya. lakukan. Bu Elma sudah melihat sendiri ya bahwa mereka jadi lebih aktif dengan pembelajaran diferensiasi, khususnya pada konten yang Bu Elma berikan kebebasan bagi mereka untuk memilih. Baik, Bu Elma, ini harapan kita bersama bahwa hal yang baik ini akan terus kita laksanakan supaya nanti anak-anak bisa merasakan nyaman dalam kegiatan pembelajaran kita. Kira-kira Bu Elma, dari apa yang sudah Bu Elma lakukan kemarin, hal positif apa yang menurut Bu Elma akan terus Bu Elma lakukan, pertahankan, atau justru akan Bu Elma tingkatkan untuk pembelajaran berikutnya? Bu Elma? Hal yang perlu saya pertahankan Iya. ya itu adalah mungkin penggunaan media yang lebih bervariasi Oke. lagi Oke. ya. Penggunaan media yang lebih relevan ya, yang sesuai dengan usia peserta didik, itu sih yang perlu saya pertahankan. Mungkin yang perlu ditingkatkan ya yang lebih bervariasi lagi, yang lebih mungkin yang lagi kalau anak-anak lagi trending atau yang lagi apa seperti itu, menyesuaikan kebutuhan dari peserta didik sih Pak. Oke, baik. Jadi Bu Elma akan terus coba untuk mempertahankan atau meningkatkan menggunakan media yang beragam ya. Iya. Jadi membawa konten-konten yang lebih beragam Iya. kepada anak-anak, menyesuaikan Yang dengan kebutuhan relevan, mereka iya. ya. Oke, baik. Bu Elma, ini hal yang luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa tetap konsisten dilakukan sehingga nanti anak-anak terus bisa nyaman dalam pembelajaran Bu Elma. Saya yakin bahwa apapun yang kita rencanakan Bu Elma itu kan pasti harus ada usaha untuk menggapainya. Nah, kira-kira apa rencana yang akan Bu Elma lakukan? Rencana pengembangan lah yang kira-kira dari observasi kemarin Bu Elma rasa tadi Bu Elma sampaikan saya mau buat lebih variasi lagi nih. Kira-kira rencana apa yang Bu Elma akan lakukan ke depan supaya perbaikan ini atau peningkatan kualitas ini bisa Bu Elma lakukan? Ya, untuk meningkatkan hal tersebut mungkin saya perlu melakukan beberapa hal ya Pak. Yang pertama, mungkin saya insya Allah ya kedepannya saya akan mengikuti pelatihan mandiri ya, pelatihan mandiri pada topik-topik tertentu di PMM, Platform Merdeka Mengajar ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada kaitannya juga dengan PMM ya Pak ya, yang akan kita hadapi. Yang kedua, saya mungkin juga insya Allah saya akan mengikuti webinar berbagi praktik baik, lagi-lagi terkait dengan
pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa. Dan yang terakhir, insya Allah saya akan lebih intens lagi untuk berdiskusi, sharing dengan rekan-rekan sejawat yang mungkin pengalamannya lebih banyak, yang mungkin bisa saya ambil praktik baiknya untuk pengembangan diri saya ke depannya. Cukup Pak, mungkin untuk sementara itu saja dulu ya. Oke, baik. Rencana yang akan saya lakukan ke depannya. Baik, Bu Elma, saya mengkonfirmasi kembali ya bahwa tindak lanjut yang akan Bu Elma lakukan rencananya adalah Bu Elma akan pertama melakukan pelatihan mandiri ya, Ya. di PMM topik terkait pembelajaran ya. berdiferensiasi. Kemudian Bu Elma akan mengikuti webinar ya, berbagi praktik Ya. baik juga masih dengan topik implementasi pembelajaran berdiferensiasi, dan akan coba berdiskusi ya dengan rekan Iya, sejawat dengan rekan sejawat. hal yang positif yang dilakukan. Ini luar biasa Bu Elma, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Nah, supaya ini bisa benar-benar terlaksana, ini kira-kira kapan ini Bu Elma menargetkan ketiga hal rencana ini akan Bu Elma lakukan? Itu sudah ada dalam jadwal ya. Iya. Maksudnya karena masih dalam posisi semangatnya nih Pak, kita Iya. gas, mungkin tidak terlalu menunggu lama, nanti malah kita jeda, melempem lagi semangatnya. Jadi insya Allah saya akan melaksanakannya mulai minggu depan, di bulan ini juga. Oke. Dan mungkin sampai bulan depan ya Pak ya, bulan April. Oke. Baik, ini mudah-mudahan terlaksana Bu Elma Iya. ya, bahwa Insya Allah. rencananya akan dilaksanakan di bulan Maret sampai dengan April Bulan 2024. Dari ketiga ini Bu Elma, kira-kira target apa yang ingin dicapai dari mengikuti pelatihan mandiri, kemudian webinar, berbagi praktik baik, dan juga berdiskusi dengan teman sejawat? Kira-kira apa indikatornya yang akan Bu Elma ini berhasil rencana ini ketika target ini tercapai? Kira-kira apa yang Bu Elma targetkan dari ketiga ini? Jadi pengetahuan saya bertambah Oke. dari beberapa pelatihan itu dan webinar. Kemudian keterampilan saya juga meningkat terkait dengan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas gitu. Baik, baik. Jadi nanti mudah-mudahan bisa terlaksana Bu Iya. Elma. Ini target yang luar biasa dan saya yakin sangat positif sekali, sangat mungkin sekali dilakukan Insya ketika Allah. memang bisa konsisten dilakukan. Baik, selanjutnya Bu Elma, saya yakin bahwa mengikuti pelatihan mandiri, kemudian mengikuti webinar, berdiskusi dengan teman sejawat, ini pasti ada hal yang kita butuhkan. Kira-kira ada tidak Bu sarana atau prasarana yang Bu Elma butuhkan, atau mungkin adakah orang yang Bu Elma butuhkan bantuannya, butuhkan perannya sehingga rencana tindak lanjut ini bisa terlaksana? Untuk sarana prasarana sih alhamdulillah di sekolah kita tersedia ya Pak ya, tapi untuk rekan yang membantu, yang mendampingi saya itu saya sangat memerlukan. Apalagi saya juga perlu mungkin belajar banyak hal tentang IT dan yang lain, itu sangat saya perlukan, sangat saya butuhkan. Berarti ini sudah ada kira-kira? Sudah dong. Sudah orang ya. Yang memang biasa saya tanya dan lain-lain sudah Oke, ada. Siap. Ini berarti insya Allah tidak ada kendala yang berarti Iya, ya Bu Elma insya ya Allah. terkait hal ini. Karena memang ketika ada hal yang mungkin masih mengganjal, kira-kira ada hal yang perlu dibutuhkan, mungkin sebagai teman atau rekan bisa nanti kita saling membantu Bu Elma. Iya. Oke, baik. Rencana tindak lanjut yang luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan ini bisa terlaksana Bu Elma. Dan sangat mungkin bisa terlaksana. Selanjutnya mungkin ada hal yang perlu disampaikan Bu Elma terkait proses coaching kita ini, supervisi ya. Jadi dari mulai kita ketika kita ngobrol apa yang Bu Elma targetkan, kemudian bagaimana merealisasikan, kemudian saya melakukan observasi di kelas, dan hari ini kita melakukan percakapan pasca, melakukan refleksi, kemudian Bu Elma menemukan kembali ya rencana-rencana, menyusun kembali sehingga akan ada perbaikan yang lebih baik ke depan. Nah, saya ingin mungkin Bu Elma bisa menyampaikan bagaimana perasaan Bu Elma mungkin ya terkait proses yang sudah kita lalui, proses supervisi dengan menggunakan teknik ini dari mulai observasinya dan pasca observasi ini. Ya. Kalau ditanya perasaan sih dari pra observasi itu saya sedikit lega
lega. Karena apa? Karena akhirnya saya ada solusi dari diri saya sendiri untuk merencanakan perbaikan pengembangan diri saya sendiri gitu. Dan itu tanpa saya sadari ternyata oh berarti yang selama ini mungkin saya dibina-bobokan dengan pembelajaran yang mungkin monoton itu saja. Tapi ketika saya melakukan coaching dengan Pak Mirwan, ternyata saya ternyata bisa menemukan solusi sehingga itu bisa memperbaiki mungkin ketika saya memberikan materi di kelas dan yang lain gitu. Kalau mungkin tidak ada coaching ini mungkin seperti lagu lama, judul lagu lama Pak, masih seperti yang dulu. Karena apa? Karena mungkin saya tipe yang mungkin tidak ya begitu-begitu saja, yang tidak terlalu menyukai tantangan gitu. Jadi tapi karena adanya coaching ini akhirnya saya bisa mengetahui sedikit potensi dari diri saya sehingga saya bisa mengembangkan itu dan yang lain. Dan makanya pada momen ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mirwan karena telah membersamai saya dari pra yang saya akhirnya lega, saya sudah mendapatkan solusinya seperti ini, rencananya yang kedepannya bakal seperti ini. Itu saya temukan sendiri dalam proses itu gitu. Kemudian ketika saya observasi di kelas, saya merasa enjoy gitu dengan rencana-rencana yang memang sudah saya agendakan, rencana-rencana yang memang sudah saya siapkan begitu. Saya merasa enjoy dan anak-anak juga luar biasa enjoy. Dan ketika ditanya lagi perasaannya pasca observasi, saya lebih plong lagi dong. Karena apa? Karena saya merasa PR yang selama ini menghantui kok saya jadi guru gini-gini aja sih gitu. Kok saya jadi guru kok kayak nggak maksimal, kok saya kayaknya membiarkan siswa begitu saja. Ketika saya mendapat tantangan berupa materi yang mungkin saya anggap ini bakal sulit nih tersampaikan ke siswa, ya sudah saya begitu saja, tetap dengan memperlakukan dengan materi yang mungkin lebih mudah. Tidak ada effort, tidak ada perjuangan dari saya untuk melakukan perbaikan itu, tidak ada sama sekali. Jadi lewat begitu saja. Yaitu tadi seperti judul lagu lama, saya ya tetap seperti yang dulu mungkin kalau tidak ada kegiatan ini. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Mirwan atas kegiatan coaching ini, membuat saya ada perubahan lah sedikit Pak, sehingga saya juga merasa nggak jadi beban gitu loh. Saya sebagai pendidik yang selama ini mungkin ngeliat siswa kok nggak maksimal gitu loh, ngeliat siswa kok hasilnya seperti ini dan yang lain, kok datar-datar saja gitu ketika pembelajaran. Apalagi pembelajaran yang saya anggap ketika saya anggap itu sulit untuk tersampaikan ke siswa, itu saya merasa ya sudahlah begitu saja, biarkan gitu ya. Tapi alhamdulillah qadarullah juga ada kegiatan coaching ini bisa membuka mata hati saya, bisa merubah mindset saya bahwa ternyata kita itu perlu berubah. Sebagai guru kita perlu harus belajar menyukai tantangan gitu Pak, tantangan, dan harus belajar banyak hal, harus mencari tahu solusi yang akan kita hadapi, solusi yang akan kita terapkan nanti ke siswa-siswa dengan permasalahan yang ada gitu Pak. Jadi itu perasaannya sekarang lega, senang, dan itu tadi sangat bermanfaat bagi saya. Apalagi karena saya ini klise ya, kalau orang gaptek kayak saya ini, kalau masalahnya paling ke media. Itu tadi saya perlu belajar banyak hal. Kemarin juga di media saya mungkin kurang bervariasi, kurang greget. Kebetulan saya media tayangnya itu adalah pakai PowerPoint, Pak, PPT. Mungkin saya perlu banyak belajar Canva dan lain-lain. Jadi terima kasih sudah mengubah mindset saya untuk hal tersebut gitu, Pak. Oke, baik. Gitu. Ini terima kasih banyak Bu Elma, alhamdulillah ya ketika memang Bu Elma merasakan kebermanfaatan karena memang ini memang permintaan dari Bu Elma sendiri ya, memang ada
dorongan dari Bu Elma untuk berubah, dan ternyata semuanya Bu Elma lakukan sendiri ya, mulai dari merencanakan, kemudian menggali potensi, menemukan kebutuhan siswa, itu kan semuanya Bu Elma yang menemukan sendiri, dan alhamdulillah Bu Elma konsisten melakukan sehingga hasil refleksi hari ini Bu Elma merasakan sendiri bahwa ada manfaat dari apa yang Bu Elma rencanakan gitu. Dan ini luar biasa bahwa di sekolah kita masih banyak guru-guru yang tetap mau menjadi guru yang senantiasa belajar sehingga mau terus memperbaiki diri untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas kita. Luar biasa ya Bu Elma ya. Mungkin setelah apa yang sudah Bu Elma lakukan, katakan tadi ya terkait kesan ataupun apa yang Bu Elma rasakan, ada hal yang mau disampaikan lagi Bu Elma terkait proses ini, proses supervisi kita atau observasi dari mulai pra, observasi dan pascanya. Proses supervisi sih di awal ketika saya diminta tolong untuk melaksanakan kegiatan ini, awalnya saya males gitu loh Pak. Ada rasa, bukan takut sih, lebih ke males lah, ribet gitu, bakal mungkin nanti akan ada penekanan, kemudian nanti saya harus tidak menjadi diri saya sendiri, kemudian saya harus dikte, dan hal itu ya, terus terang tidak saya sukai gitu loh sebagai pendidik. Dan saya merasakan perbedaan yang luar biasa ketika di observasi kemarin gitu tadi. Ternyata semua yang saya lakukan ya, dari mempersiapkan atau memperbaiki perangkat mengajar dan lain-lain itu ya semua dari saya ya, tapi tentu atas bimbingan dan dari arahan dari Pak Mirwan membersamai saya selama itu. Jadi itu membuat saya ngerasa oh ternyata observasi nggak bukan menakutkan ya, nggak se apa ya, sesadis yang terbayangkan karena kan ada sekarang ini kan kalau di TikTok itu banyak juga yang katanya yang observasi senior, observasi seperti ternyata kalau modelnya seperti ini kan berarti siapapun itu bisa mau mengobservasi, karena memang kita perlu teman-teman sejawat, perlukan untuk menggali potensi atau hal-hal yang memang harus kita kembangkan gitu. Oke, terima kasih Bu Elma. Jadi percakapan kita hari ini sepertinya sudah sampai dengan tujuan ya, bahwa Bu Elma sudah melakukan refleksi, kemudian bisa memberikan umpan balik terhadap proses panjang yang sudah kita lakukan dari mulai pra, observasi dan juga pasca. Dan alhamdulillahnya bahwa sekarang kita sama-sama menyadari bahwa observasi ini sebenarnya adalah kebutuhan kita bersama. Jadi nanti ketika Bu Elma memang butuh lagi untuk bantuan observasi ya kita saling membantu. Mungkin nanti saya juga akan meminta bantuan Bu Elma di lain waktu. Tapi untuk kegiatan hari ini, percakapan pasca kita, refleksi, kemudian umpan balik, saya rasa cukup ya Bu Elma ya? Cukup. Terima kasih banyak atas hal-hal baik yang sudah Bu Elma lakukan, kemudian pertahankan apa yang sudah menurut Bu Elma baik, kemudian mudah-mudahan saya doakan setiap rencana yang sudah Bu Elma tadi rencanakan dengan target waktu sampai bulan depan semuanya tercapai, dan nanti akan ada lagi dampak-dampak positif yang Bu Elma rasakan dan tentunya akan berdampak pada siswa kita. Mungkin dari saya cukup Bu Elma pada percakapan pasca observasi kita pada pagi hari ini. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Mirwan ya, untuk memberikan tanggapan. Terima kasih kepada Pak Mirwan dan Ibu Elma Bida yang telah melaksanakan kegiatan yang dari awal, yaitu ada namanya catatan atau percakapan pra ya, lalu observasinya dan pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Dari beberapa hal yang tadi saya amati kaitan dengan coaching ya, kaitan dengan supervisi berbasis coaching. Ini yang pertama adalah kaitan dengan coachingnya, ini sudah
sudah jalan ya Pak Mirwan ya, artinya tidak semuanya dari Pak Mirwan ya, tapi menggali potensi yang ada di koci atau yang disupervisi ya. Lalu untuk kita bersama-sama, Bu Elma juga Pak Mirwan, kemarin waktu di elaborasi pemahaman itu ditekankan bahwa bagaimana upaya anak-anak ini supaya tertarik dengan pelajaran kita. Salah satunya dengan mengaitkan kebutuhan manfaat dari mata pelajaran itu untuk di dunia nyata ya. Maka nanti di RPP juga nanti disampaikan juga di dalam proses itu menyampaikan manfaat mapel di dunia nyata gitu. Kalau seperti ini, kalau Pak Mirwan mungkin banyak hal, kalau seperti percakapan kemarin itu dunia nyatanya apa? Nanti kalau ketemu turis atau nanti bekerja di luar negeri bisa. Nah, tinggal nanti setiap materi itu kita kaji bersama-sama yang secara nyata nanti di keseharian itu gunanya untuk apa gitu ya, atau pada saat nanti bekerja gitu ya, itu nanti supaya kemarin itu bagaimana materi itu oleh anak itu merasa butuh gitu ya, merasa tertarik, itu yang sebagai tambahan nanti di RPP. Lalu di awal tadi sudah menanyakan areal ya, tujuan yang sudah, lalu proses yang sudah dilakukan oleh Bu Elma Bida itu sudah ditanyakan, terus areal pengembangan yang nantinya akan dikembangkan. Nah tadi di dalamnya juga Bu, ini memang kalau tadi saya lihat materi Ibu itu di dalamnya ada beberapa macam, sehingga nanti ada yang misalnya merasa terganggu, itu juga nanti juga bisa dikasih tahu ini adalah upaya anak-anak untuk mencoba melatih konsentrasi dengan lingkungan yang beraneka ragam. Nah itu juga nanti bisa ini pada suatu saat itu kan tetap ini butuh ya pada saat kerja, tapi di kebisingan itu bisa apa enggak. Nah itu juga nanti itu menjadi manfaat juga untuk anak-anak. Ada hal Pak Mirwan ini saya sampaikan ya, yang ini mungkin menjadi catatan Pak Mirwan. Ada satu hal yang tadi terlewatkan, saya ingatkan di awal tadi, Pak Mirwan kan sebagai supervisor ini. Lalu apa yang Bapak supervisi tadi, yang hasil supervisinya sepertinya sudah disampaikan belum tadi? Sudah ya tadi Pak. Sudah. Iya. Di bagian mana tadi? Setelah Bu Elma menyampaikan kelebihan kekurangan, saya sampaikan bahwa saya sudah mengamati bahwa memang apa yang sudah Bu Elma sampaikan, diferensiasinya sudah terlihat dari anak-anak menggunakan berbagai media. Kemudian yang area keaktifan Bu Elma sudah mengelompokkan. Tadi saya agak nggak terlalu saya tekankan karena khawatirnya nanti dikira jadi kayak menggurui gitu Pak. Kita juga bisa sampaikan. Jadi gini, perbedaan supervisi yang dulu dengan sekarang itu nanti lebih menekankan kepada, karena di awal tadi ada kesepakatan bagian mana yang ingin diamati, maka supervisor itu selalu menawarkan ke yang disupervisi. Contoh ini Bu, berdasarkan kemarin kesepakatan kita, Ibu meminta untuk saya mengobservasi bagian ini, tawarkan dulu, boleh enggak saya sampaikan gitu ya, boleh hasil observasi ini saya sampaikan ke Ibu. Nah, gitu itu perlu ya, itu nanti perlu penambahan. Itu gunanya untuk apa? Bahwa memang benar kesepakatan di awal, terus apa yang dilakukan Pak Mirwan benar-benar ada kesepakatan. Bahkan menawarkan juga di area yang lain. Pak Mirwan punya catatan yang lain selain yang diminta oleh Ibu. Kalau nanti yang diminta, yang Ibu nanti contoh gini, setelah yang diminta untuk diamati sudah saya sampaikan, saya punya catatan lain juga selain yang Ibu minta gitu. Boleh nggak saya sampaikan? Itu kalau Ibu itu nggak, ya udah Pak, nggak usah lah Pak, karena merasa Ibu yang lain itu sudah ini ya oke gitu ya, itu nggak apa-apa, ya udah Pak nggak usah gitu. Tapi kalau ya udah nggak apa-apa, disampaikan ini untuk perbaikan saya, baru disampaikan. Jadi supervisi memang di sekarang itu lebih menekankan kepada ada kesepakatan antara yang supervisor dengan yang seperti itu ya. Mungkin itu nanti untuk semacam penawaran itu nanti dimunculkan Pak Mirwan ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Mirwan. Ini sudah banyak hal yang sudah dilakukan, artinya untuk menuju kepada hal yang lebih baik tetap bersama-sama kita butuh proses. Saya sendiri pun juga sebagai kepala sekolah, apakah sudah maksimal seperti ini? Belum juga.
tetapi sama-sama apa yang kita tahu ya berusaha semaksimal mungkin. Saya juga berusaha menerapkan di sekolah saya, yang CGP juga berusaha menerapkan di sekolah masing-masing. Tidak ada orang itu yang sempurna, ya. Artinya sama aja. Mungkin melihat saya enggak juga gitu loh. Artinya saya juga banyak hal yang saya juga masih kurang gitu ya. Tetap perlu pengembangan. Tetapi dengan orang lain itu kan kita akan tahu. Kalau dari supervisi kan tahu ini mana yang kira-kira ini kurang, mana yang memang sudah bagus. Yang sudah bagus berarti pertahankan. Yang kurang ada titik lemahnya berarti itu nanti yang perlu kita perbaikan, mungkin seperti itu. Karena tanpa dilihat orang lain kita nggak tahu apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai apa belum gitu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini bermanfaat untuk kepentingan bersama-sama, untuk peningkatan pendidikan di tempat kita. Mungkin itu saja Pak Mirwan untuk kegiatan pasca percakapan pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Elma Bida yang telah membantu Pak Mirwan. Ini ya sama-sama membantu, artinya kegiatan Pak Mirwan terlaksana. Ibu juga ya observasinya juga dilaksanakan ya oleh Pak Mirwan, sehingga ada imbal balik yang juga merupakan satu keuntungan bersama. Mungkin itu aja. Terima kasih ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.